Halo guys, baiklah saya di sini akan menjelaskan materi mengenai literasi keuangan, literasi budaya, dan kewargaan. Yang pertama yaitu, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan secara efektif, termasuk pengelolaan keuangan pribadi, penganggaran, dan investasi. Selanjutnya yaitu teori literasi keuangan. Yang pertama, teori atribusi. Teori ini menggambarkan perilaku seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan investasi dapat menghindari terjadinya risiko. Yang kedua, teori prospek. Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang berpikir, membuat keputusan dan menilai keuntungan dan kerugian dalam berbagai pilihan yang dianggap menguntungkan. Apa sih manfaatnya bagi anak usia dini? Manfaatnya yang pertama yaitu membantu anak memahami nilai uang, membentuk kebiasaan mengelola keuangan, membantu menghadapi krisis, dan membangun kemandirian finansial pada anak. Apa saja sih program yang harus dilakukan? Program yang harus dilakukan yaitu pertama, membangun kewirausahaan pada anak. Anak bisa memulai dengan menjual benda-benda dengan kreativitasnya. Contohnya menjual manik-manik, menjual salad buah. Yang kedua yaitu membiasakan anak untuk menabung. Orang tua dapat membelikan anak celengan atau membuatkan rekening tabungan pada anak. Yang ketiga, mengajak anak berbelanja. Dengan itu, anak akan melihat cara orang tua atau orang dewasa berbelanja. Selanjutnya yaitu literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan untuk memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk teorinya, yang pertama menurut Ahsani dan Azizah, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Selanjutnya yaitu menurut Dewi, Pratiwi, dan Arsyarotin, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja sih manfaatnya bagi anak usia dini? Yang pertama yaitu memahami kebudayaan Indonesia, yang kedua memahami hak dan kewajiban, yang ketiga membantu anak memahami budaya leluhur, dan yang keempat yaitu perkembangan bahasa pada anak. Untuk programnya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama yaitu memperkenalkan permainan tradisional, permainan yang menekankan pada budaya lokal daerah setempat yang dapat melestarikan dan memupuk rasa cinta terhadap budaya sendiri. Yang kedua, melestarikan kebudayaan gotong royong. Yang ketiga yaitu menggelar lomba kreasi tari atau kesenian lainnya. Dan terakhir, menumbuhkan nasionalisme dan keberagaman, misalnya dengan mengikuti atau mengadakan lomba peringatan hari-hari nasional dan kegiatan negara. Jadi kesimpulannya yaitu literasi akan meningkatkan anak untuk berpikir secara logis dan meningkatkan kecerdasan pada anak. Apalagi jika anak sudah dikenalkan dengan literasi keuangan dan literasi budaya kewargaan, akan menambah wawasan anak untuk lebih cerdas dalam mengelola uang ataupun juga bisa mengenal budaya dan hak kewajiban mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.